Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih pertama-tama kepada Mas Akbar. Ya. Jadi kami di sini dari anak-anak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami program studi pendidikan kimia dari Universitas Mulawarman. Jadi kedatangan kami di sini tujuannya untuk mewawancara Mas Akbar ini sebagai pelaku usaha gitu ya. Jadi karena untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Kenalin, nama saya Akbar. Saya usia masih muda, masih muda, 30 lah, 30. Ya, saya sudah berkeluarga, saya sudah punya istri baru satu ya. Anak baru 4. Baru 4 ya. Sebetulnya saya kuliah di Sarjana Perikanan di mall, tapi nggak sampai selesai. Sebelah apa berarti kita? Sebelah, iya, sebelahan kita ya. Tapi saya nggak lanjut dengan usaha saya. Keluarga? Sebetulnya saya itu sarjana perikanan kan. Kemudian istri saya itu sarjana kimia. Kimia di bukan di mana? Jawa, di mana ya? Jember. Fakultas Jember. Jadi kami berdua sebetulnya karena kami ini orang tua semuanya masak. Orang tua saya itu dari kecil lah jualan makanan. Sampai mertua saya juga punya jualan makanan. Jadi sebetulnya kami kuliah itu di luar dari makanan. Karena kita bosen kan ngurusin orang makan terus kan, akhirnya kita ambil jurusan lain. Ternyata Allah ngasih rezekinya kita di sini. 10 tahun. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Karena kita ini orang tua masak ya. Jadi apapun yang kita masak itu mungkin karena kita ini kebiasaan makan, jadi kita tahu makanan enak sama enggak. Ya, contoh kan sesuatu hal yang jadi kebiasaan kan jadinya jadi hafal kan. Nah makanya jadi saat kita masak kita kelihatan nyaman, orang juga ngerasa enak, akhirnya kita putusin aja kita jualan. Awalnya dulu kasih kotak doang, masih kotak, kita nggak nyediain wedding, akikah atasnya dan sebagainya. Awalnya sebetulnya ya orang itu pas kenapa kita terjun wedding, kenapa ada kita konsep dikotakan dulu. Awalnya orang coba-cobain kita, orang itu percaya sama kita, ada yang nawarkan, Kak mau nggak wedding, oke saya balik. Dulu awalnya saya nggak punya alat, sekarang saya bisa ngelayanin satu lokasi itu bisa 5 lokasi dengan alat saya sendiri. Kalau dulu saya sewa awalnya, jadi dulu awalnya sewa. Orang kenapa kalau kita bisa terjun wedding, karena orang percaya sama kita. Kalau dulu mungkin tanya orang nggak percaya sama produk kita, mungkin saya nggak bisa wedding. Juga awalnya coba orang percaya sama kita. Awalnya ya dari mulut. Dulu kita main Facebook ya. Dulu belum Instagram udah seramai ini. Dulu masih bisa main. Jadi dulu mungkin orang-orang yang pernah ngerasain zaman hype-nya di Facebook, duitnya banyak di Facebook. Banyak banget di Facebook. Jadi mulut ke mulut sih. Jadi kita lebih prioritaskan produksinya gimana caranya bisa bagus sampai orang nyaman juga, akhirnya bikin order. Setiap usaha itu kan punya DNA ya. Setiap usaha itu punya karakter masing-masing. Nah, usaha kita ini kan bidang catering. DNA catering itu kan kita ini kan bukan ngejar customer, tapi kita ingin ngejar sama customer. Kita enaknya catering adalah bukan seperti warungan. Kalau warungan kan kita masak baru kita gambling kan. Kita gambling, kita nunggu customer datang. Kalau kita enggak,
kita buat apa yang customer pesan. Jadi kalau dibilang kelebihan nggak masalah, itu haknya yang beli. Jadi kita nggak ada ngambil sama sekali. Kalau misalnya ada kelebihan makanan atau sayur dan sebagainya, itu bukan hak kita, itu hanya ke customer. Itu punya customer kita. Kalau masalah tadi kayak basi dan sebagainya. Nah, bedanya kita sama warungan itu kan, kalau warungan itu kan kita masak dari pagi, kalau seandainya nggak kejual kan kemungkinan basi ya. Kalau kita enaknya kita bisa kalkulasi makanan kapan basi atau enggak, kita tahu karena kita tadi itu enaknya kan udah jelas kita gitu. Jadi kita tahu lifetime makanan itu kita bukan warungan intinya. Jadi resiko rugi kecil kalau di catering terserah, karena kita kerja sesuai dengan pesanan. 5 sampai 7 tahun itu saya Superman. Saya sama istri saya Superman. Kenapa sih kita sebut Superman? Semuanya kita kerjain, masak kita kerjain sendiri, kemudian belanja kita kerjain, bahkan manajemen kita kerjain, apapun kita kerjain. Kalau dibilang sekarang, Mas sekarang nggak pakai nggak pakai tim marketing. Oh sekarang kita nggak pakai tim marketing. Yang kita bagusin usaha itu kalau sudah bagus ya, sudah apalagi 10 tahun ke atas, itu yang dibaikin. Kalau tanya saya ya, bidang saya catering itu, kalau marketing itu sudah jalan, karena marketing catering sudah jalan mulut ke mulut, yang kita baikin cuma apa? Pertama servis, kemudian produksi dibagusin, konsisten sih harusnya konsistennya itu kan banyak, dari produknya bisa dibagusin, karyawan yang sering saya itu ya selama usahanya paling banyak bermasalah tuh mau diproduksi sama di servis. Saya tuh dua itu paling saya mencari, karena kalau di marketing itu misalkan saya nggak ada pernah bikin apa-apa ya, saya bagusin cuma dua, servis sama produksi. Pertanyaan, kenapa ngambil mahasiswa? Kenapa saya ngambil mahasiswa? Pertama, saya yakin dan percaya servis yang di lokasi. Kenapa saya ambil mahasiswa? Mahasiswa itu komunikasinya lebih bagus. Nah, bagusin circle-nya. Saat kamu bagusin circle-mu, kemudian komunikasimu banyak sama orang pembisnis, kamu akan tahu kira-kira kenapa kira-kira tokoh pengusaha muda itu banyak gagal. Karena nggak punya guru, nggak punya mentor. Mentor itu penting banget. Freelance itu hampir 120 kali ya, kalau digabungin sama bus sebelah ya, hampir 120. Kalau kalian tetap kita berapa sih ya? Tetap 10 saya, berarti kan hampir 130. Saya 130. Dari 120 itu termasuk pajak mahasiswa gitu ya? Iya, benar. Kayaknya pelajar 1-2 ya, pelajar 1, 2, 3, 4. Kalau tips untuk pedagang yang pertama adalah gimana cara jadi pengusaha. Yang penting kita jangan gaptek, jaga teknologi yang pertama. Yang kedua, selain kita jaga teknologi, kita harus cari guru, ya kan? Kira-kira cari mentor, cari role model kita ya, cocok buat kita itu apa, siapa, jadi kita belajari. Intinya kalau kita mulai bisnis, kita jangan mikirin produknya dulu, kita mikirin masalahnya dulu. Terima kasih Mas Akbar telah bersedia hadir dan dalam wawancara hari ini sebagai narasumber. Semoga usaha yang dijalankan sama Mas Akbar bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk banyak orang, termasuk dari influencernya. Semoga semakin berkembang lagi dan masalah-masalahnya teratasi. Amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.